Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifarid dengan NIM 1912035. Jadi saya akan membawakan materi tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sektor pengendalian manajemen yakni adalah proses rangkaian yang saling terhubung, yakni tersusun secara sistematis untuk mencapai tercapainya strategi yang efektif serta efisien, sehingga tujuan organisasi dengan mudah dicapai dengan tercapainya tujuan pihak manajemen. Dapat mengukur bagaimana kinerja selama proses hingga tujuan dapat tercapai, sehingga kita dapat menilai apakah manajemen itu sudah terlaksana dengan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini, organisasi dimaksud adalah organisasi sektor publik yang memiliki kaitan erat dengan akuntansi sektor publik. Organisasi ini berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat umum dari sudut pandang ilmu ekonomi sektor publik yang sering didefinisi sebagai suatu entitas yang aktivitasnya memiliki hubungan dengan penyediaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Jadi sekali lagi, akuntansi sektor publik ini melainkan pada pelayanan publik. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen, memiliki keanekaragaman berbagai jenis dan karakteristiknya. Dan untuk apa sih organisasi akuntansi diperlukan dengan untuk membuat prediksi dan estimasi manajemen ekonomi yang akan datang, dan untuk memahami adanya orang disebut dengan financial control and organization control organisasi sektor publik yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya dari pihak instansi pemerintah seperti Departemen Pendidikan, Kantor Pencatatan Sipil dan Kepolisian. Contohnya pada bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan puskesmas, serta organisasi publik seperti partai dan ISM, LSM. Untuk sistem pengendalian manajemen sektor publik, di sini akan dijelaskan 4 proses. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik: perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian serta penilaian kerja. Dan kedua, tipe pengendalian manajemen yang pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Yang kedua, pengendalian operasional control. Dan pengendalian kinerja. Terkait dengan struktur pengendalian manajemen terdapat 7 subpokok. Dalam bahasan struktur pengendalian semen yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kerja manajemen dan untuk unit organisasi, dan dipimpin oleh kedua untuk memudahkan tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal concern. Yang keempat, mendelegasikan wewenang. Yang kelima, mendorong kreativitas. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi secara efektif dan efisien. Dan terakhir adalah sebagai alat pengendalian anggaran. Di sini juga terdapat 4 pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya expense center. Yang kedua, pusat pendapatan review center. Yang ketiga, pusat laba profit center. Dan yang keempat, pusat investasi atau investment center. Yang terakhir adalah proses pengendalian manajemen sektor publik. Pada proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal atau informal. Yang pertama yaitu perumusan strategi atau strategi formulatin. Proses penentuan visi dan misi, tujuan, sasaran, target adalah dan serta strategi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab untuk manajemen puncak dalam organisasi pemerintahan. Perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa GBHN yang akhirnya merupakan acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Yang kedua, perencanaan strategi atau strategic planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategik adalah proses pemantauan program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaan antara perumusan strategi dan perencanaan strategik. Perumusan strategik adalah bahwa perumusan strategik merupakan proses untuk menentukan strategi
Sedangkan perencanaan strategis adalah proses untuk menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut menurut perumusan. Strategi pada organisasi sektor publik bisa kita lihat lanjutannya. Gambar manajemen strategi pada pemerintahan daerah. Pada kita lihat saya yang terjadi penganggaran. Dalam proses pengendalian, manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan karena memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Jadi saya akan melanjutkan materi presentasi kedua, teknik akuntansi keuangan sektor publik. Untuk materi presentasi pada teknik akuntansi keuangan sektor publik ini ada 4 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu adalah standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Perumusan standar akuntansi oleh suatu komite independen bisa mempengaruhi banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka konseptual akuntansi dan tetap memperhitungkan konseptual ekonomi. Nah, untuk kendala-kendala tersebut antara lain faktor materialitas atau materiality, konsistensi keseragaman atau uniformity, keterbandingan atau conformability, dan ketepatan waktu atau timeline. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Yang pertama, standar memberikan akuntan dokumen tentang informasi harus disajikan dalam laporan keuangan posisi. Dengan yang kedua, standar memberikan petunjuk atau aturan yang tindakan atau auditor. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk dan tentang pengumpulan data yang perlu disajikan dengan berkaitan berbagai variabel. Yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang berkepentingan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Adapun standar akuntansi pemerintahan terdiri sampai nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan PSAP, nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran PSAP, nomor 3 tentang laporan arus kas PSAP, nomor 4 tentang pencatatan atas laporan keuangan PSAP, nomor 5 tentang akuntansi persediaan PSAP, nomor 6 tentang akuntansi investasi PSAP, nomor 7 tentang akuntansi aset PSAP, nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan PSAP, nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, dan PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Dan yang terakhir PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasi. Yang anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual yang dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dan format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Nah, ini ada alasan yang melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi bentuk dari akun-akun keuangan, bukan isi atau konten dari akun itu sendiri. Kelemahan dari akuntansi anggaran yaitu adalah sangat kompleks, akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang akan menunjukkan pendapatan yang biaya yang dianggarkan. Yang kedua, akuntansi yang komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi aktual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran agar manajemen dapat mengendalikan anggaran. Ia perlu mengetahui beberapa besar anggaran yang telah dikeluarkan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan dengan menerima akun kas faktur. Order yang diterima dan terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum atau legal liability untuk patuh terhadap order yang terjadi, dan orang tersebut dapat dengan mudah dibatalkan organisasi dan sektor publik. Masalah utama yang dihadapi adalah pencairan sumber dana dan alokasi dana dalam tahap awal perkembangan akuntansi. Dana, pengertian dana dimaknai sebagai dana kas atau respon. Tiap-tiap dana tersebut harus ditempatkan pada wajah atau ke Astra World secara terpisah
Beberapa tagihan harus diambilkan dari satu lagi dan lain-lainnya diambil dari laci. Selanjutnya yakni akuntansi kas penerapan akuntansi, kas pendapatan kas diterima dan pengeluaran dicatat kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang akan diambil dan objektif, namun demikian tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan kas basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan program atau efektivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan atau revenue, bukan sebagai utang yang mengoreksi hal tersebut. Kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan hutang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Selanjutnya, akuntansi aktual dianggap sebagai baik dibandingkan akuntansi kas. Mengapa? Teknik akuntansi berbasis aktual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, konferensi dan relevan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis aktual diterapkan agar berbeda antara property fund and fund aktual dengan government of modified karena biaya advance diukur dalam properti sedangkan expenditure dan difokuskan pada journal of expense adalah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah zakat yang dikeluarkan atau aja yang dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena jauh permainan telepon tidak memiliki catatan modal dan utang atau dicatat ataupun dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang, expenditure yang digunakan bukan expense. Kenapa? Selanjutnya, pengaplikasian aktual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan source a service and charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Tujuan pengaplikasian aktual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan proper, matching cost against revenue. Perbedaan yang disebabkan karena sektor swasta orientasi dalam difokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba profit oriented, sedangkan dalam sektor public oriented difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik or public service oriented. Nah, untuk selanjutnya perlunya akuntansi keuangan daerah sistem adalah suatu kesatuan yang lebih kecil berhubungan satu dengan yang lain, mempunyai tujuan untuk mengatas pemerintahan. Menurut Abdul Halim 2004 halaman 28 adalah terdiri atas tiga. Yang pertama, pertanggungjawaban accountability and worship, dan kedua manajerial, dan yang ketiga pengawasan terkait penanggung-jawaban orang accountability and worship, yakni memiliki tujuan memberikan informasi keuangan yang lengkap, format, dalam bentuk, waktu yang tepat dan berguna bagi pihak yang bertanggung jawab. Yang berkaitan dengan operasi unit pemerintahan manajerial, untuk akuntansi sebagai utusan pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk merencanakan penganggaran, pelaksanaan pemantauan pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengembalian keputusan serta penilaian kinerja pemerintah yang hanya yakni itu. Lanjut untuk materi presentasi ketiga, pertemuan 7 hal ini terkait analisis investasi publik. Yang pertama, program investasi publik dalam pelaksanaan fungsi pelaksanaan masyarakat. Pemerintah dihadapkan masalah pengambilan keputusan investasi publik keputusan. Investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan fungsi yang menjadi prinsip kebijakan pengeluaran untuk investasi publik mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memberikan efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi penganggaran di kebanyakan negara.
berkembang dengan anggaran pembangunan dan anggaran dipisahkan, fokus perhatiannya ditunjukkan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya terdapat masalah yang sulit untuk diselesaikan. Yang pertama, memastikan bahwa program investasi pabrik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua, pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan mendatang ketika mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Dan keempat, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin untuk sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup pertama, inventarisasi. Yang kedua, inventarisasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal dan saat ini apakah baik atau buruk. Yang ketiga, cakupan layanan tingkatan investasi sekarang yang ada. Dan yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Dan yang kelima, inventarisasi, kebutuhan inventarisasi. Yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Dan ketujuh, kriteria layak kelayakan investasi meliputi aspek teknik, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan distribusi. Nah, untuk kedua, penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Ada beberapa dalam menggolongkan usul investasi. Salah satu penggolongnya adalah investasi penggantian, yang kedua investasi penambahan kapasitas, dan yang ketiga investasi baru. Untuk pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal, sedangkan investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Dan nilai investasi juga dapat berupa investasi yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar. Untuk poin yang ketiga, aspek kelayakan investasi dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspeknya secara bersama-sama, menunjukkan keuntungan dan manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi. Yang pertama, aspek teknik merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Tentunya jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek tekniknya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apa kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Yang keempat, aspek distribusi keputusan. Investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. Untuk poin keempat, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, capital reasoning, penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi investasi pabrik. Yang pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan rate of return, maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang merupakan kompleks dalam analisis investasi. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal atau equity finance dan pembiayaan utang atau debt finance. Salah satunya pendekatan yang dapat dilakukan secara menyatakan social discounting rate suatu tingkat merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat dan saat manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut sosial atau STP. Untuk faktor yang mempengaruhi investasi publik, yang kedua, tingkat inflasi, yakni penilaian harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi semakin tinggi, tingkat inflasi semakin rendah dinilai real keuntungan di masa yang diharapkan atau expect to return, sehingga tertinggi tingkat keuntungan yang diinsyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan rate of return semakin tinggi. Dan untuk sektor mempengaruhi inflasi, yang
ketidakpastian akan semakin tinggi jika di investasi ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial, politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara atau konstitusi RIS yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default, terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjadinya pro dan kontra, dapat menurunkan risiko investasi. Faktor yang mempengaruhi investasi publik yang terakhir yakni capital rationing, merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi pada organisasi sektor publik, melainkan faktor-faktor di atas. Nilai investasi publik juga harus memperlihatkan hal berikut, yakni ada 3 poin. Yang pertama, tingkat utang pemerintah. Yang kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan atau social opportunity cost rate. Yang ketiga, social talent prevensi. Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak. Social opportunity cost terkait dengan pengertian bahwa proyek pemerintahan harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau return yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan penggunaan dan yang sama. Sedangkan prevensi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menonton konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan. Untuk poin terakhir pada materi hari ini, pada materi itu terkait teknik dasar penilaian investasi sektor publik. Di sini ada 4 sub pokok pembahasan. Pada dasarnya prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan organisasi sektor publik. Seringkali dihadapkan oleh banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu perlu identifikasi alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, menentukan sebuah manfaat yang biaya dari proyek yang akan dilaksanakan atau cost relation. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial atau cost benefit yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan pada organisasi. Nah, itulah tadi hasil video dari presentasi saya. Saya Eki Farid dengan NIM 1912035. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, materi berita terkait dengan keutamaannya.